Ya, Pak, gini, kan Allah itu kan memberi kita nafsu ya Pak ya. Ya, Padahal kita juga tahu Allah juga mewanti-wanti dalam Quran bahwa nafsu itu mendorong pada kejahatan. Lalu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya pasti tersesat. Nah sekarang hmm, kalau gitu tujuannya Allah memberikan hawa nafsu itu apa? Selain misalnya memunculkan keinginan, ya. Cuman maksud saya kan kalau dilihat dari pernyataan itu, berarti kan sebenarnya nafsu itu lebih banyak ke arah mendorong kita pada kecelakaan atau musibah gitu loh Pak. Berarti betul. tujuannya apa kalau gitu? Tujuannya Allah memberikan nafsu itu kan sebagai salah satu kelengkapan bahwa manusia sempurna. Hmm. Diberikanlah nafsu. Nafsu itu untuk menguji ketaatannya kan. Untuk uji ke sana kan. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Iya, betul. Cuman kan maksud saya seperti misalnya malaikat juga kan sempat protes. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusakkan Ya, di muka bumi rusak. ini? Nah, terus Betul. kan poin utamanya kalau memang seperti itu, berarti kan pasti makna di balik itu, bahkan nafsu itu kan yang membuat Adam turun dari muka bumi kan, Betul. dari surga kan ke bumi. Nah, artinya Ah, itu kan di dalam memahami ini kan berarti kita perlu pemahaman hakikat nih, hakikat bahwa iya ya, kenapa kok sudah tahu nafsu itu selalu menjerumuskan manusia, tapi kok hmm, Allah kenapa juga menciptakan manusia itu satu paket dengan nafsunya, kan begitu. hmm. Berarti kan pasti ada sesuatu di balik itu yang harus kita kupas dan kita gali sehingga kita tuh harus bisa benar-benar mengerti kan nanti tujuannya. Hmm. Supaya apa ya? Manusia itu kan dikasih pilihan juga nanti kan untuk bukan pilihan ya, apa sasaran untuk berikutnya menuju nafsu yang diridhoi ya. Iya, itu kan memang proses perjalanan hidup kitanya kan. Baik, sekarang Nah, berarti kalau harus kita pahami sebenarnya begini. Kalau saya balik, kita balik aja. Kalau manusia diciptakan tanpa nafsu, hmm, berarti pertanyaannya ujiannya di mana? Kan begitu sebenarnya. iya betul. Karena Allah akan menguji itu kan pasti terhadap sesuatu yang dia itu memang perlu perubahan. Kalau Hmm. kalau misalnya tidak ada nafsu kan memang pasti manusia akan menjadi orang taat semua kan Pak. Jadi kayak malaikat jadinya. Nah makanya pasti meskipun tanda kutip nafsu itu menurut kita sesuatu yang mungkin tidak baik, tapi karena Allah memang tahu yang terbaik untuk kita. Berarti ketika Allah menciptakan nafsu itu Allah akan tahu oh, manusia itu ketika lahir, tanda kutip pasti nafsunya meskipun nanti dalam proses perjalanan hidup pasti tanda kutip ada yang tidak terkendali, ada yang selalu misalnya mendorong pada suatu kesesatan kan ada seperti itu. Betul. Makanya nafsu ini sebagai tolak ukur atau sebagai alat yang Allah pakai untuk menguji manusia. Betul nggak Iya, ini? Karena kalau betul, tidak ada betul. nafsunya ya salah saya dong. Ya, Nah, jadi ternyata memang Allah membuat nafsu itu hanya untuk melihat seberapa besar ketaatan manusia dan pasti berbanding balik dengan nafsunya. Kalau nafsu itu pasti cenderung ke arah ketidaktaat kan gitu ya Pak ya. Nah, betul. disinilah Allah bermain memberikan kejadian-kejadian. Makanya dalam proses perjalanan hidup, pasti Allah tuh membuat suatu proses perjalanan hidup dengan tanda kutip supaya manusia itu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kalau tidak ada nafsunya, tidak akan ada kehidupan sebenarnya kan, Pak. Hmm, ya, ya. Semua jadi lempeng-lempeng aja kalau gitu kan. Disuruh ya Hmm, ke kanan ya ke kanan, ke kiri kan begitu kan. betul. Tapi manusia itu karena harus melalui proses perjalanan hidup, akhirnya Allah menciptakanlah hawa nafsu, di mana di situ barulah manusia terlihat, gitu loh. Barulah manusia akan ada usaha yang menuju peningkatan hawa nafsu mereka masing-masing, gitu loh Pak tadi. Betul, betul. Nah, berarti kalau memang seperti itu, kan harusnya fokus kita adalah ketika nanti Allah menguji kita, pertanyaannya adalah lihat sikap nafsu kita, reaksi nafsu kita tuh yang lebih tanda kutip dominan ketika mendapatkan ujian itu. Contoh misalnya ketika Pak Teddy direndahkan oleh orang. Hmm, Harusnya Pak Teddy sadar, oke nafsu saya akan berontak bahwa ini adalah harga diri. Dia tidak menghargai saya kan begitu kan Pak? betul. Nah harusnya kita lebih jeli. Oh
berarti Allah tuh ingin melatih kita bahwa kita tuh harus bisa meredam hawa nafsu kita. Kan harusnya arahnya bukan kepada orangnya, tapi peredaman hawa nafsu kitanya. Terus misalnya nafsu bahwa kita tuh ingin selalu misalnya makan enak, rakus gitu kan Mbak. Harusnya ketika kita, kok ini kenapa ya, kok begini, oh berarti saya tuh harus berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi setiap penyakit yang ada di dalam diri kita melalui nafsu kita itu, kita harus menyadari itu. Kan nafsu itu jenisnya meskipun satu, tapi kan efeknya kan ada ego, ada merasa tidak dihargai, kan sakit hati, kan itu nafsu semua itu. Betul. Terus ingin selalu terwujud, ingin selalu dihormati, itu kan sebenarnya ujian-ujian nafsu semua Pak. Ya. Nah harusnya ketika manusia menyadari itu, dia balik bertolak belakang dengan itu gitu Pak. Misalnya contoh, saya tuh tersinggung nih kalau nggak dihargai sama orang. Berarti nanti kalau ingin melatih nafsu kita, kita balik. Nanti kalau ada orang yang tanda kutip memang melatih saya untuk tidak dihargai, ya berarti ini memang sarana saya untuk pelatihan nafsu kita supaya jadi lebih baik. Jadi jangan dibiarkan saja, misalnya kayak khawatir, itu kan nafsu juga, karena kan, ya kan manusiawi, bukan itu kalau orang ngomong manusia itu kan nafsunya yang ngomong. Berarti dia tidak mau berubah dari sikap khawatir itu kan Mbak. Betul. Padahal hidup itu adalah proses perjalanan untuk mengendalikan hawa nafsu kan. Yang ujung-ujungnya jiwa lebih dominan dari nafsu kita, kan begitu sebenarnya. Betul. Oke, jadi silahkan sekarang setiap orang berpikir masing-masing. Sebenarnya saya tuh misalnya lemah di mana sih? Oh, saya tuh terlalu banyak khawatir. Ya udah, berarti itu nafsu kita membawa kepada kekhawatiran, bagaimana cara mengendalikan supaya kedepannya tidak khawatir. Dengan 7 PH kan sudah jelas semua itu. Atau saya tuh kurang merasa dihargai. Oh, berarti niat saya harus menjadi ikhlas. Nah, proses perjalanan itu yang membuat manusia hidup tuh itu. Gitu. Jelas ini? Ya, jelas. Ya udah kalau gitu. Ya, terima kasih Pak Tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.